Halo semuanya, Maiko Channel Break Time. Kali ini Maiko Channel akan membawakan Anda cerita rakyat Jepang yang menakutkan ditulis oleh pengarang Inggris Lafcadio Hearn. Judul bukunya Kwaidan, artinya cerita horor. Kwaidan yang ditulis oleh Lafcadio Hearn diterbit pada April tahun 1904 dan dia meninggal 26 September tahun itu 1904. Dia lahir di Yunani 27 Juni tahun 1850 sebagai keturunan Irlandia warga negara Inggris. Dia adalah wartawan koran di Amerika Serikat dan eseis. Dia datang ke Jepang tahun 1890, kemudian mengajar bahasa Inggris di Universitas Tokyo dan lain-lain. Tahun 1891, dia menikah dengan putri samurai Setsuko Izumi, mendapat 4 anak. Dia menulis ulang cerita-cerita rakyat Jepang, memperkenalkan budaya dan sastra Jepang ke dunia barat. Yang dibacakan kali ini adalah Yuki Onna, artinya gadis salju. Yuki Onna adalah cerita transfigurasi dari Kwaidan. Di desa provinsi Musashi, hiduplah 2 orang pemotong kayu, Mosaku dan Minokichi. Pada saat itu, Mosaku sudah tua dan Minokichi anak magang berumur 18 tahun. Setiap hari mereka pergi bersama ke hutan yang terletak sekitar 5 mil dari desa mereka. Dalam perjalanan menuju hutan itu, ada sungai lebar yang harus diseberangi dan ada perahu. Beberapa kali sebuah jembatan dibangun di mana perahu berada, namun jembatan itu selalu terbawa banjir. Tidak ada jembatan biasa yang mampu menahan arus ketika jumlah air sungai meningkat. Suatu malam yang sangat dingin, ketika badai salju besar menimpa mereka, Mosaku dan Minokichi sedang perjalanan pulang. Mereka mencapai feri dan mendapati bahwa tukang perahu telah pergi, meninggalkan perahunya di sebelah sungai. Ini bukan hari yang bisa berenang, dan para penebang kayu berlindung di gubuk tukang perahu, menganggap diri mereka beruntung bisa menemukan tempat berlindung. Tidak ada anggur di dalam gubuk untuk membuat api. Itu hanya gubuk yang ada 2 tikar dengan 1 pintu tapi tanpa jendela. Mosaku dan Minokichi mengencangkan pintu dan berbaring untuk beristirahat dengan jas hujan jelami menutupi mereka. Awalnya mereka tidak merasa kedinginan dan mereka mengira badai akan segera berakhir. Lelaki tua itu hampir segera tertidur, tetapi laki-laki muda itu, Minokichi, terbaring terjaga lama sekali, mendengarkan angin kencang dan salju yang terus-menerus menghantam pintu. Sungai menderu-deru dan gubuk itu bergoyang-goyang berderit seperti sampah di laut. Saat itu, badai yang dahsyat dan udara semakin dingin setiap saat, dan Minokichi menggigil di balik jas hujannya. Tapi setidaknya meski kedinginan, dia juga tertidur. Dia terbangun oleh hujan salju di wajahnya. Pintu pondok telah dibuka paksa, dan dekat cahaya salju, dia melihat seorang wanita di ruangan itu. Seorang wanita serba putih. Dia membungkuk di atas Mosaku dan meniupkan napasnya padanya, dan napasnya seperti salju putih cemerlang. Hampir pada saat yang sama, dia menoleh ke Minokichi dan membungkuk di atasnya. Dia mencoba berteriak, namun dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Wanita putih itu membungkuk di atasnya semakin rendah hingga hampir menyentuhnya, dan dia melihat bahwa wanita itu sangat cantik, meskipun matanya membuatnya takut. Untuk beberapa saat, dia terus menatapnya, lalu dia tersenyum.
dan dia berbisik, "Aku bermaksud memperlakukanmu seperti laki-laki lainnya, tapi aku tidak bisa menahan rasa kasihan padamu karena kamu masih sangat muda. Kau anak yang ganteng, Minokichi, dan aku tidak akan menyakitmu sekarang. Tapi jika kau memberitahu siapapun, bahkan ibumu sendiri, tentang apa yang kau lihat malam ini, aku akan mengetahuinya dan kemudian aku akan membunuhmu. Ingat apa yang kukatakan." Dengan kata-kata itu, dia berbalik ke dirinya dan berjalan melewati pintu. Lalu ia mendapati dirinya mampu bergerak. Lalu ia melompat berlidi dan melihat keluar. Tetapi wanita itu tidak terlihat di manapun, dan salju turun dengan deras ke dalam gubuk itu. Minokichi menutup pintu dan mengamankannya dengan menempelkan beberapa balok kayu ke pintu tersebut. Dia bertanya-tanya apakah angin telah membukanya. Dia berpikir bahwa dia mungkin hanya bermimpi dan mungkin salah mengira kelihatan cahaya salju di ambang pintu sebagai sosok wanita putih, tapi dia tidak bisa yakin. Dia memanggil Mosaku dan merasa takut karena lelaki tua itu tidak menjawab. Dia mengulurkan tangannya di kegelapan dan menyentuh wajah Mosaku dan mendapati bahwa wajahnya sedingin es. Mosaku kaku dan mati. Menjelang fajar, badai telah berakhir, dan ketika sang tukang perahu kembali ke dermaganya sesaat setelah matahari terbit, ia mendapati Minokichi tergeletak tak sadaran diri di samping tubuh Mosaku yang membeku. Minokichi segera dirawat dan segera sadarkan diri, tetapi ia tetap sakit lama akibat dinginnya malam yang mengerikan itu. Dia juga sangat ketakutan atas kematian orang tua itu, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang penglihatan wanita putih. Begitu ia sembuh, ia kembali pada panggilannya, pergi sendirian setiap pagi ke hutan, dan kembali pada malam hari sambil membawa kayu-kayu hasil buruannya yang ibunya bantu jual. Suatu malam di musim dingin tahun berikutnya, ketika dia sedang dalam perjalanan pulang, dia menyelinap seorang gadis yang kebetulan sedang bepergian melalui jalan yang sama. Dia adalah seorang gadis yang tinggi dan langsing, sangat cantik penampilannya. Dan dia menjawab salam Minokichi dengan suara yang merdu di telinga seperti suara burung bernyanyi. Lalu dia berjalan sampingnya dan mereka mulai bicara. Gadis itu mengatakan bahwa namanya adalah Oyuki, bahwa dia baru saja kehilangan kedua orang tuanya dan dia akan pergi ke Yedo, di mana kebetulan dia mempunyai saudara-saudara jauh yang miskin yang mungkin membantunya menemukan lowongan kerja sebagai pembantu. Minokichi segera merasa terpesona oleh gadis asing ini, dan semakin dia memandangnya, dia terlihat semakin tampan. Dia bertanya padanya apakah dia belum bertunangan, dan dia menjawab sambil tertawa bahwa dia bebas. Kemudian pada gilirannya, dia bertanya pada Minokichi apakah dia sudah menikah atau berjanji untuk menikah, dan dia memberitahunya bahwa dia belum janji dengan siapapun, meskipun dia hanya memiliki seorang ibu yang janda untuk dinafkahi. Setelah saling percaya, mereka berjanji cukup lama tanpa berbicara. Tapi seperti kata pepatah, "Ki ga areba, me wa kuchi hodo ni mono o yu." Ketika keinginan itu ada, mata bisa mengatakan sebanyak yang dikatakan mulut.
Saat mereka sampai di desa, mereka sudah sangat senang satu sama lain. Lalu Minokichi meminta Oyuki untuk beristirahat sebentar di rumahnya. Setelah lagu-lagu sejenak, dia masuk ke sana bersamanya. Dan ibunya menyambutnya dan menyiapkan makanan hangat untuknya. Oyuki berperilaku sangat baik, sehingga ibu Minokichi langsung menyukainya dan membujuknya untuk menunda perjalanannya ke Edo. Dan Yuki tidak pernah ke Edo sama sekali. Dia tetap tinggal di rumah sebagai menantu yang terhormat. Oyuki terbukti sebagai menantu yang sangat baik. Ketika ibu Minokichi meninggal sekitar 5 tahun kemudian, kata-kata terakhirnya adalah kata-kata kasih sayang dan pujian untuk istri putranya. Dan Oyuki melahirkan 10 anak bagi Minokichi, laki-laki dan perempuan. Semuanya anak-anak tampan dan berkulit putih. Penduduk desa menganggap Oyuki adalah orang yang luar biasa, yang secara alami berbeda dari mereka. Sebagian besar perempuan petani menua lebih awal, tapi Oyuki bahkan setelah menjadi ibu dari 10 anak, tampak muda dan segar seperti saat pertama kali dia datang ke desa. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, Oyuki sedang menjahit dengan bantuan lampu kertas dan Minokichi mengawasinya, berkata, "Melihatmu menjahit di sana dengan cahaya menyinari wajahmu membuatku memikirkan hal aneh yang terjadi saat aku berumur 18 tahun. Lalu aku melihat seseorang secantik dan seperti dirimu sekarang. Memang dia sama persis denganmu." Tanpa mengalihkan pandangan dari pekerjaannya, Oyuki menjawab, "Ceritakan padaku tentang dia, di mana kamu melihatnya?" Kemudian Minokichi bercerita tentang malam yang menggulingkan di gubuk tukang perahu itu dan tentang wanita putih yang membungkuk di atasnya, tersenyum dan berbisik, dan tentang kematian mosaku tua yang membuku. Dan dia berkata, "Tertidur atau terjaga, itulah satu-satunya saat aku melihat makhluk secantik dirimu. Tentu saja dia bukan manusia dan aku takut padanya, sangat takut, tapi dia putih sekali. Memang aku tak pernah yakin di mana mimpi yang kulihat itu atau wanita salju itu." Oyuki melemparkan jahitannya, lalu bangkit dan membungkuk di atas Minokichi tempat dia duduk dan memekikku wajahnya. "Itu aku, Yuki itu tadi. Dan aku sudah bilang kepadamu bahwa aku akan membunuhmu jika kamu mengatakan satu kata pun tentang hal itu. Tapi bagi anak-anak yang tertidur di sana, mestinya aku akan membunuhmu saat ini juga. Dan sekarang sebaiknya kau merawatnya dengan sangat baik. Karena jika mereka mempunyai alasan untuk mengeluh kepadamu, aku akan memperlakukanmu sebagaimana layaknya kamu terima." Bahkan saat dia berteriak, suaranya menjadi tipis, seperti tangisan angin. Lalu dia melebur menjadi kabut putih cerah yang menjulang hingga ke balok atap dan bergidik melewati lubang asap. Dia tidak pernah terlihat lagi. Cerita horor itu sebenarnya ada unsur nasihat, seperti Anda rasakan sekarang. Mungkin Anda juga merasakan cintanya Yuki Onna yang jatuh cinta kepada Minokichi. Mohon bantu like dan subscribe-nya ya. Terima kasih atas mendengarkan Yuki Onna dari Maiko Channel. Sampai jumpa di lain Maiko Channel.